kasih Anda kembali di program Sabila Sahur Sambil Bebenah. Masih bareng sama Indah, Putri dan juga Karina nih yang menemani waktu sahur kamu nih Sabila. Tadi kita udah main permainan games yang seru banget ya. Itu pengalaman pertama aku juga kok Karina sama. Betul. Emang pas kecil nggak pernah main kayak gitu? Nggak pakai pertanyaan, beda. Itu pakai pertanyaan. Dan tadi diancamnya kalau jatuh truth or dare, tapi yang ngejatuhin sendiri nggak mau tantangan. Aduh, ya udah. Karena tadi kita sudah main pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman Ramadan kita, kayaknya kalau kali ini kita pengen sharing-sharing ya, Put ya. Tadi kan Karina bilang banyak teman-teman media sosialnya yang berkonsultasi gitu ya, sehingga Karina udah kayak psikolog. Iya ya, dadakan ya. Iya benar, dadakan. Nah kita juga sama nih Karina. Aku tadi sempet ya ketika datang ke sini melihat Karina gitu bersama dengan sang pujaan hati, sang suami gitu ya. Ditemenin gitu kan sampai ke sini disupport banget. Aku jadi tersadar gitu loh. Kadang aku buka media sosial, banyak nih generasi-generasi kayak kita ini Kak yang malah justru takut untuk membangun sebuah hubungan yang lebih sakral, yaitu sebuah pernikahan. Katanya nikah itu menyeramkan, atau kalau tren sekarang bahasanya gimana Put? Very scary. Gitu ya. Ketakutan gitu. Ketakutan dalam menjalin hubungan pernikahan, karena kan banyak artis-artis atau seleb-seleb yang dia malah membongkar aib rumah tangganya gitu kan, sehingga banyak anak muda yang takut. Tapi tadi ketika melihat Karina gitu ya yang ditemani oleh suami, aku mikir nggak semuanya seperti itu ya. Justru ada rumah tangga yang saling support each other gitu ya, tidak menghalangi pasangannya untuk terus grow up gitu, justru malah disupport. Nah, menurut pandangan Karina sendiri nih tentang tren marriage is scary ini gimana sih Kak? Nah itu, marriage is scary kan sekarang mungkin karena anak zaman now kalau kita bilang ya, mereka itu sudah bisa mencari uang sendiri, pada dasarnya wanita ya, wanita muslimah, mereka open minded, dan di budaya barat lah di konsep kesini, dan juga media sosial juga terlalu gamblang, dan banyak wanita muslimah yang tidak paham setelah menikah itu bajunya itu siapa sih. Sebenarnya ketika kita membuka aib suami, baju kita buka sendiri, maka alangkah baiknya tidak ada sebenarnya marriage is scary, karena untuk menikah itu adalah jalan ibadah dan membuka rezeki. Takut nih ketemu sama pasangan, dia toksik banget kan kalau ada bahasa sekarang ya. Sebenarnya adalah pasanganmu adalah cerminan dirimu. Betul setuju sih. Pasangan yang baik, pasangan yang support, berarti kan kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Sebenarnya scary kok gitu kan ya. Semua juga bisa dijalankan dengan niatnya menikah itu bukan harus mendapatkan suami yang kaya, ganteng atau duniawi lah. Yang penting adalah pertama adalah karena Allah. Karena Allah. Allah. Setuju sih. Jadi apapun hambatannya bisa dua kepala menjadi satu itu sangat sulit. Dan tidak akan scary kalau menurut saya kalau semua dikomunikasikan dengan baik Kak. Iya sih, benar-benar. Tapi memang ya harus komunikasi itu penting banget. Paling penting ya. Tapi kadang kalau aku nih yang masih sendiri nih, kadang mikirnya takut nih pilih pasangan yang salah. Nah gitu-gitu kayak masih ada ketakutan kayak gitu. Apa yang kita pikirkan akan terjadi. Makanya harus perbaiki diri kita dulu. Mindsetnya ya. Harus diubah karena Allah. Jadi kalau kita karena Allah berarti kan qadarullah, apa yang Allah dapatkan kita perbaiki diri. Oh, mindset kita, suamiku baik, suamiku support, suamiku ini pasti dapatnya juga kayak gitu Kak. Betul kan. Berarti harus diubah dari mindset. Kalau kata kita mah overthinking lah. Iya, jangan overthinking mulu ya. Dijalanin udah overthinking gitu ya Kak. Belum juga nikah. Iya bener. Udah overthinking duluan, takut pernikahannya gagal atau apalah gitu. Padahal berusaha aja gitu ya. Apalagi untuk keluarga yang kita bangun nantinya, itu tugas kita masing-masing. Keluarga kita mau jadi keluarga yang baik kah? Atau keluarga yang
ya yang seperti overthinking kita itu gitu kan. Karena Rasulullah juga bilang kan sebaik-baiknya keluarga itu ya memang orang-orang yang bisa menjaga keluarganya ya, sebagaimana sabda Rasul yaitu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi kata Rasulullah sebaik-baik kamu adalah yang paling baik untuk keluarga kamu dan saya sendiri yang terbaik untuk keluarga saya gitu. Gitu. Betul, karena setelah menikah itu kita itu bukan lagi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab suami. Melangkah selangkah pun kita harus ridho suami kan. Gitu. Iya benar, setuju. Masya Allah. Tapi kadang ya kalau kita kan kayak bingung nih sebelum nikah apa sih obrolan yang deep talk banget yang ngebikin kita tuh ngerasa yakin sama pasangan kita tuh gimana nih pengalaman Kak Rina gitu. Aku sebenarnya tuh sama suami tuh kenal tuh cuman 1 kali pas itikaf sesungguhnya. Sesungguhnya. Untuk mengenal dia lebih jauh itu aku butuh waktu 1 tahun, tapi kita memang tunangan dulu dan kebetulan dia itu seorang dokter kan, kita long distance tuh jauh, tapi saya qadarullah, saya bilang saya mau menikah dan saya yakinkan semua pada Allah dan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai finansial seperti apa, kita omongin dulu sebelumnya mau seperti apa. Kalau kata sekarang tuh pranikah ya, kalau mau, tapi kalau saya tidak menganut perjanjian pranikah. Kenapa? Karena sesuatu hal yang disiapkan itu belum tentu akan menjadi yang terbaik. Karena saya tetapkan adalah Bismillah, karena Allah saya yakin. Gitu sih Kak. Karena kalau terlalu banyak pertimbangan, seperti apa, makin banyak pertimbangan, makin umur usia bertambah, makin kita sukses, makin standar kita tinggi. Iya bener, iya sih bener banget. Jadi ya udah memang jalanin aja gitu ya Kak, biarlah Allah yang mengatur skenario terbaiknya untuk kita ya. Aku pernah juga tuh Put, Karina di posisi itu kayak aku udah mengatur, udah planning banget dulu kan, apalagi aku anak-anak pondok ya. Anak pondok tuh mikirnya kayak wah umur segini apa segala macam, tapi ternyata nggak sesuai dengan planning. Akhirnya aku bilang ya udahlah ya Allah, engkau aja deh yang ngatur, kalau aku yang ngatur berantakan gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Betul kan. Kak Indah itu sama, aku juga pernah menjalin 4 tahun menunggu namanya pasti gitu. Ternyata ketemunya cuma 1 hari dong. Iya benar. Masya Allah 1 hari dia datang, kalau belum siap lamar aku ketemu dengan orang tua aku dan Masya Allah orang tua tuh tiba-tiba yang tadinya galak banget sama kalau misalnya datang, Masya Allah itu tiba-tiba welcome gitu kan ya. Masya Allah berarti ini belum pernah melihat sebelumnya. Itu sih Kak, jadi jodoh tidak pernah ada yang tahu sih Kak. Oke, Masya Allah. Ini benar seru-seru banget ya. Ini kita sharing seputar kehidupannya dewasa. Tapi ini juga jadi masukan ya untuk teman-teman Sabila biar gak kemakan sama standar-standar yang ada di media sosial. Iya, Gak betul. semuanya pernikahan itu mengerikan. Bahkan banyak kok kisah-kisah pernikahan yang ternyata bahagia, saling support dan menuju surganya Allah tentunya targetnya ya. Sama-sama cinta karena Allah dan berakhir pun di surganya Allah. Gitu. Semoga tadi kisah Karina juga bisa bermanfaat dan juga menginspirasi ya pemirsa. Dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya Karina. Terima kasih banyak sudah datang di Sabila. Oke. Kalau gitu, terima kasih juga sahabat Sabila. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi